bertemu lagi bersama saya Alri Gizi Rosehan. Apa kabar pemirsa semua? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat. Amin ya rabbal alamin. Baik, makanan apa sajakah yang bisa meningkatkan hemoglobin kita ya, agar kita tidak terkena anemia ya. Tentu pemirsa pengen tahu ya. Sebelum lanjut, jangan lupa di subscribe Alri Gizi Rosehan ya, di like dan bagikan kepada teman-teman Anda semua. Oke, zat besi adalah suatu mineral yang sangat diperlukan tubuh kita ya, di dalam metabolisme berbagai reaksi tubuh kita. Nah, kadang-kadang kekurangan zat besi bisa menyebabkan namanya anemia ya. Jadi anemia adalah suatu keadaan di mana seseorang mengalami kekurangan zat besi dalam tubuhnya yang kita kenal dengan hemoglobin ya, Hb. Hemoglobin. Nah, kadar Hb orang itu rendah di bawah normal ya. Misalnya patokannya beda-beda. Kalau perempuan seperti wanita remaja ya, itu kurang lebih 12 mg/dl. Nah, kadarnya itu di bawah ya. Jadi tubuh mengalami kekurangan zat besi. Nah, tentu kita tidak ingin terkena anemia ya. Apalagi anemia bisa menyerang wanita usia subur, ibu hamil ya. Dan ibu hamil sangat berbahaya pemirsa. Kita harus tidak boleh anemia ya. Nah, ada beberapa bahan makanan yang tinggi zat besi ya, agar kita terhindar dari anemia. Bahan apa saja ya pemirsa pengen tahu kan? Baik, yang pertama adalah bayam pemirsa. Ternyata sayur bayam itu mengandung sekitar 3,5 ya, atau kurang lebih 100 gram bayam itu mengandung 2,7 mg zat besi ya. Nah, atau sanggup mencukupi kebutuhan zat besi kita hampir 15%. Sayur bayam sangat mudah didapat ya. Ibu hamil yang rajin mengkonsumsi sayur bayam akan terhindar anemia ya. Tentu kita berharap tidak terjadi anemia. Nah, sayur bayam bisa dibuat dalam bentuk sayur-sayuran ya, misalnya sayur bening ya, kemudian oseng-oseng bayam dan beberapa jenis masakan lain. Bahkan ada yang membuat keripik bayam. Bayam sangat lezat ya, dan kaya akan zat besi ya. Jadi kurang lebih 100 gram bayam itu mengandung 2,7 mg ya. Oke, itu yang pertama pemirsa. Yang kedua adalah kerang ya. Kemudian kalau kerang itu juga kaya akan zat besi pemirsa ya. Dalam 100 gram kerang itu mengandung 3 mg zat besi dan merupakan 17% kebutuhan zat besi kita ya dalam harian. Kerang banyak terdapat di daerah laut ya, kerang-kerangan ya. Kita bisa beli, membuat misalnya sate kerang ya, dibuat masakan-masakan tertentu yang kandungan zat besinya lumayan tinggi ya. Nah, bahan makanan kerang ini menghindari kita terkena anemia ya. Tentu kita tidak berharap terkena anemia kan pemirsa ya. Nah, itu yang harus pemirsa ketahui ya. Nah, kemudian apalagi berikutnya adalah hati atau jeroan ya. Yang memang kandungan hati atau jeroan ini sangat tinggi zat besinya pemirsa. Dalam 100 gram hati itu ya mengandung 6,5 mg. Nah, hati kaya zat besi, namun ya hati juga kaya kolesterol, kaya asam urat, dan kaya natrium. Tapi bagi Anda yang tidak mengalami masalah dengan kolesterol, yang hipertensi, Anda bisa konsumsi hati ya, karena hati tinggi zat besi bisa ya, kandungannya sebesar 6,5 mg zat besi dan memenuhi 36% kebutuhan zat besi kita seharinya. Nah, itu jadi hati bisa dibuat dalam bentuk oseng-oseng misalnya ya, atau sate hati, atau dibuat menu-menu lain yang menarik ya. Nah, kemudian berikutnya adalah kacang-kacangan bisa ya. Kandungan kacang-kacangan juga tinggi. Dalam 100 kacang-kacangan ya, itu mengandung 6,6 mg zat besi. Dan ini sangat tinggi, hampir 37% memenuhi kebutuhan zat besi harian kita ya. Kita bisa misalnya kacang panjang, kacang merah ya, kacang hijau, kacang hitam ya, dan banyak lagi kacang-kacangan yang sering kita konsumsi ya. Dan kacang kaya zat besi pemirsa ya, agar kita tidak anemia, kita konsumsi kacang-kacangan ya. Bisa juga dalam bentuk sayur-sayuran yang kita buat ya, sehingga kita bisa terpenuhi kebutuhan akan kacang-kacangan ya. Dan kacang-kacangan ini memang
mudah didapat ya, kita tinggal mencari di pasar ya, itu bisa ada kacang-kacangan. Berikutnya adalah makanan yang tinggi zat besi, yaitu daging merah ya, atau yang kita kenal dengan daging ya, bisa daging sapi ya, daging hewan lain yang berwarna merah ya. Dalam 100 gram daging itu mengandung 2,7 mg zat besi ya. Dan ini memenuhi 15% kebutuhan zat besi kita ya. Nah, daging juga mengandung zat besi yang aktif ya. Dia bisa dikonsumsi langsung, tubuh kita langsung menggunakan zat besi itu untuk menghindari kita anemia ya, karena zat besinya sudah aktif ya, sumber dari hewani ya. Dan ini bisa membantu kita terhindar dari anemia. Memang harganya lumayan mahal ya, jadi bagi orang-orang yang mampu, yang banyak uang sih boleh, tapi juga saya anjurkan jangan terlalu sering ya, kecuali Anda memang mengalami masalah anemia ya. Kemudian berikutnya adalah brokoli. Brokoli tinggi akan zat besi. Dalam secangkir itu ya, itu mengandung 1 mg zat besi ya. Nah, brokoli banyak dijual di pasar ya, bisa dibuat kita dalam bentuk sayur ya, sop brokoli misalnya, atau oseng-oseng brokoli ya. Kadar zat besinya lumayan tinggi, karena menghindari kita terkena zat besi anemia ya. Nah, itu juga bisa alternatif bagi pemirsa untuk dikonsumsi. Berikutnya adalah tahu ya. Tahu kaya juga akan zat besi pemirsa ya. Dia menyediakan 3,4 mg zat besi ya. Tahu bisa kita dapatkan di pasar ya. Dia terbuat dari kedelai yang mengandung senyawa-senyawa penting juga selain zat besi, yaitu isoflavon ya, yang bisa meningkatkan sensitivitas insulin ya, mencegah terkenanya diabetes dan menurunkan resiko penyakit jantung dan gejala-gejala yang lain seperti menopause ya. Tahu sangat baik mencegah penuaan dini dan juga meningkatkan kekebalan kita juga ya pemirsa ya. Nah, kemudian berikutnya adalah coklat hitam atau dark coklat ya. Nah, coklat ini mungkin bisa juga sebagai tambahan atau menu makanan untuk kita terhindar dari anemia. Coklat ada 2 yang sudah saya jelaskan di video saya sebelumnya. Karena apa? Karena memang coklat ini hanya zat besi ya. Di dalam 1 on ini tadi ya, kurang lebih 3,4 mg zat besi, tinggi ya, sekitar 19% kebutuhan harian zat besi kita ya. Nah, ini kan kita berharap memang kita agar terpenuhi zat besi itu sehingga kita tidak anemia, dan kita berharap dengan mengkonsumsi zat besi kejadian anemia menjadi rendah ya di Indonesia, karena jumlah penderitanya masih meningkat ya, masih banyak ya. Nah, tentu kita tidak berharap anemia akan meningkat. Berikutnya adalah makanan yang tinggi zat besi adalah ikan ya. Ikan sangat tinggi zat besi bisa. Itu dia mengandung kurang lebih dalam 3 on ya, atau 85 gram itu bisa mengandung 1,4 mg zat besi, dan dia sama kayak daging, zat besinya aktif ya, mencegah kita terkena anemia ya. Nah, itu kemudian banyak lagi sebenarnya makanan yang tinggi zat besi ya, misalnya telur ya, dan beberapa makanan lain. Umumnya zat besi berasal dari sumber hewani dan nabati yang sudah saya sebutkan tadi. Adapun kelebihan dari hewani, zat besinya sudah aktif pemirsa, dia sudah berbentuk fero ya, serap oleh tubuh. Tapi kalau dari hewan, dari nabati itu masih berbentuk feri berubah menjadi fero yang mengandung vitamin C ya. Oleh karena itu hindari anemia ya, karena anemia ini sangat berbahaya pemirsa. Konsentrasi kita terganggu ya, dan banyak efek samping dari anemia, dan angkanya masih tinggi ya. Kita harus cegah anemia dari sekarang. Ayo konsumsi bahan makanan yang saya sebutkan tadi ya, agar kita tidak anemia. Selalu jaga kesehatan ya, selalu konsumsi sayur-sayuran dan buah-buahan agar kita terhindar dari berbagai macam penyakit ya, termasuk COVID-19. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.